Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina utai wong akeh jatuh sing padha jihad sarta nabi. Fina ing dalem ingsun ini adalah Allah. Lanahdiyannah pasti yakti, ini ada lam, yang ini adalah lam sumpahnya Allah, qasam, untuk menjanjikan bahwa pasti kalau Allah itu sudah memberikan sumpahnya berarti tidak gorohan. Padahal kalau Allah tidak sumpah pun sebetulnya kita sudah harus percaya. Ya. Pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Subulana, jalan-jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Untuk mentafsirkan ini, saya perlu menjelaskan dulu makna lafziyah dari lafaz jahada. Jahada itu asal katanya mustaqun min jahada yajhadu, juhdu. Bisa bermakna kesungguhan, bisa bermakna upaya. Jadi kalau lafaz jihad, mujahadah, kemudian berkembang menjadi jihad, itu sebetulnya tidak lepas dari asal katanya. Makanya jenengan kalau di dalam tradisi pesantren itu, kalau ngaji balaghah, ngaji apa itu pasti sorof itu dibahas dulu. Kenapa? Karena agar kita tahu asal kata ini dari apa. Sebab orang yang salah menjelaskan asal katanya akan salah mendefinisikan. Nah ini. Dan ini makanya yang punya ilmu gini ini nyun sewu. Gak kaju, gak opo, arep pondokan. Orang yang hanya terjemahan itu pasti salah semua. Makanya jihadnya ala ISIS, Taliban, ya, itu salah semua. Kenapa? Karena dia tidak tahu muasal dari kata juhud. Sehingga kenapa kok bisa berkembang menjadi jihad? Karena setiap lafaz di dalam bahasa Arab, sekali lagi, ini berkali-kali saya sampaikan, dan ini penting untuk saya ulangi kembali, agar panjenengan bisa paham, bahwa setiap lafaz itu pasti memiliki akar dalam bahasa Arab. Dan ketika berkembang, dalam satu kata itu kan bisa sampai 200 dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya kan maksimal 3. Itu, have, has, had, bring, brok gitu kan ya. Itu cuma bentuk 1, 2, 3 gitu. Kalau bahasa Inggris, itu kalau bahasa Indonesia lebih. Karena ada ada di, ada memper, dan lain sebagainya. Itu sudah berbeda makna. Ya. Contohnya pendapat dan pendapatan, itu sudah beda. Kalau menyamakan pendapat gampang, menyamakan pendapatan yang susah. Ini kan gara-gara akhiran an. Apalagi bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu kalau orang yang betul-betul punya tadabuk dalam urusan bahasa Arab, susah, itu akan salah. Ya. Contohnya ini, lafaz juhdun itu upaya. Jadi sebetulnya ketika orang disebutkan tilmidun mujtahidun, ini adalah murid yang rajin. Kenapa? Karena usaha. Belum tentu pinter. Kenapa? Karena mujtahid. Beda lagi. Kalau pinter dengan rajin. Bahasa Indonesia kan hampir sama. Arek iki rajin, teman-teman. Maksudnya pinter. Padahal kalau dalam bahasa asli yang tidak sama. Ya. Jadi mujtahidun rajin. Rajin itu semangatnya luar biasa. Meskipun mungkin dia bodoh. Sebab ada orang pinter tapi tidak. Nah, maka itulah sebabnya ketika kita bahas urusan juhdun, upaya, kesungguhan, itu bisa bermakna. Jadi apapun sebetulnya kata lafaz juhdun, segala apapun tindakan di dalam urusan kita, upaya kita, usaha kita, dengan kesungguhan kita. Di dalam kita itu
apa istilahnya? Di dalam usaha untuk mendapatkan apa yang baik dalam agama kita, itu namanya mujahadah. Contohnya ya, kalau jahada ya jahadu. Beda lagi dengan jahada, yujahidu, mujahadah. Jahada ya jahadu, jihad. Ijtahada ya jtahidu, ijtihad. Maknanya sudah beda. Jadi upaya yang terkait dengan pikiran itu namanya ijtihad. Upaya yang terkait dengan fisik yang nampak namanya jihad. Tapi upaya yang terkait dengan apa? Semua itu namanya adalah mujahadah. Jadi mujahadah nih, ini makanya didefinisikan oleh para ulama. Ini mencakup semua. Bukan hanya urusan kita berkegiatan seperti biasa, tidak apapun. Jihad termasuk mujahadah. Ijtihad, ulama kan berijtihad, itu bagian dari mujahadah. Loh, ijtihad kan mujtahid. Kalau jihad kan orang yang punya kemampuan saja. Lah terus kita orang-orang awam gimana? Nah gitu deh. Jadi pertanyaannya gimana? Itu bagian. Perintahnya Allah itu adalah wajahidu, jahadu, mujahadah. Ini lebih luas. Sehingga itulah sebabnya kalau ulama ahli tasawuf menjelaskan, ketika disebutkan dalam Al-Quran mujahadah itu apa sebetulnya? Adalah segala apapun upaya yang dilakukan oleh seorang mukmin agar dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan agamanya. Itu namanya mujahadah. Baik itu jihad di amwalikum wa anfusikum, jihad yang biasanya kita terjemahkan, atau mungkin juga kita melakukan ijtihad. Jenengan ngaji, ini kan bukan bagian. Mungkin orang menganggap bahwa ini bukan jihad, ini tapi ijtihad. Padahal juga. Tapi berkait dengan ini semua. Intinya semua ini adalah upaya untuk kita mendapatkan kebaikan agama. Dan itu tercakup dalam perintah Allah, walladzina jahadu. Dengan ngaji, ono sing bagian natakno dampar, ono sing beberno ini kan. Ada yang menyediakan bukunya, ada yang memang sudah arep-arep dari tadi, tak pulang, aku ngerti Gus teko mulai, nggak apa-apa. Tapi ngenteni itu sudah bagian mujahadah. Sampai masih kayak kopi, masih nyediakan kopi. Nah, ini mujahadah semua. Ini jihad, mujahadah dan ijtihad. Makanya ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina, ini sebetulnya Allah memberikan definisi yang lebih tepat, lebih jelas. Sebetulnya yang disebut mujahadah di dalam agama itu apa? Fina. Karena dengan bekerja itu juga mujahadah. Kan mujahadah, usaha. Jenengan bekerja pagi berangkat atau bawa dagangan, budanan kantor, ini mujahadah semua. Secara lughat. Tapi apakah kemudian semua upaya yang jenengan lakukan akan disebut sebagai mujahadah? Tidak. Allah memberikan satu syarat fina.